karena tadi ketua kelasnya sudah siapkan, jadi ibu langsung saja ya. Ada yang masih ingat materi kemarin? Iya, materi kemarin itu tentang darah dan komponen darah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jantung. Ada yang ingat penyampaian ibu minggu lalu yang masih cuma sekilas buat sebagai bayangan kalian untuk pertemuan kali ini? Ada yang masih ingat bagaimana apa saja komponen-komponen dari jantung? Iya. Ya, jadi ada empat. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang ya, di kanan, di kiri, rem di kanan dan stem di kiri. Hari ini ibu nggak bakal banyak ngomong karena ibu cuma akan tampilkan video untuk kalian. Ya, jadi ini video tentang sistem peredaran darah. Nah, buat apa ini video? Nah, video ini akan memudahkan kalian nanti untuk mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan, serta dengan melalui video kalian bisa lebih mudah memvisualisasikan serta memahami bagaimana sih itu proses peredaran darah. Karena kalau membaca di buku kayaknya agak susah, kalian masih ngambang. Jadi ibu tayangkan video saya nanti. Selanjutnya sebelum mulai ibu memang bagi kelompoknya biar memudahkan nanti pas pengerjaan praktikum sederhana kita nanti. Jadi ibu bagi 3 sampai 5 orang aja. Atau 5 orang. Ya, 5 orang per kelompok. Coba berhitung dari sana. Ya, sudah. Jadi ada berapa kelompok? Ada 5. Ya, 5 kelompok. Terdiri berapa? Ada yang kebagian 4. Oke. Jadi ada yang 5, ada yang 4 orang. Oke. Nah, buat mempersingkat waktu, karena sepertinya nanti buat kerjaan LKPD ini itu bakal agak lama karena ada sekitar 3 kegiatan nanti yang akan kita lakukan. Jadi ibu putar saja videonya ya. Oke. Simak baik-baik videonya. Berikut videonya. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja.
Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Oke, setelah video tadi, ada yang mau ditanyakan? Agar bertanya memang daripada nanti pas pengerjaan soalnya kalian bingung. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jadi ibu langsung saja, kan tadi sudah bagi kelompok, jadi ibu langsung ke ininya saja. Ibu juga tadi sudah serahkan LKPD buat kelompok masing-masing. Di situ sudah ada langkah kerjanya. Jadi kalian bisa baca baik-baik, terus simak, pahami, kemudian lakukan. Oke, di sini kita cuma menggunakan stopwatch. Minggu lalu sudah ibu sampaikan kan buat bawa HP. Sudah bawa semua. Ya bagus. Jadi kita pakai stopwatch di situ buat hitung durasi waktunya nanti. Jadi di sini ada 3 kegiatan. Ibu sampaikan dulu biar nanti kalian nggak pusing. Jadi kegiatan pertama itu kalian menghitung denyut nadi. Di sini kan nggak lakukan apa-apa, tinggal langsung hitung denyut nadi per menit. Kemudian kegiatan kedua itu kalian hitung denyut nadi teman kalian yang sudah jalan kecil. Terakhir denyut jantung setelah berlari. Kita lihat nanti apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, sekarang mari kita mulai. Nah, ada yang tahu kenapa denyut jantung kita setelah berlari itu ngos-ngosan? Ada yang tahu? Ya, jadi ini masih ada kaitannya dengan materi waktu kalian kelas 1 kemarin. Ini materi energi. Kenapa? Karena saat kita berlari, kita mengeluarkan energi. Nah, energi ini dibakar oleh oksigen. Jadi, saat kita melakukan sesuatu, semakin banyak kita bergerak, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan dan semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan untuk mengeluarkan energi tersebut. Nah, karena itu pas kita berlari, jumlah oksigen yang ada dalam tubuh kita berkurang karena kebanyakan dipakai untuk mengeluarkan energinya. Jadi karena itu setelah kita berlari, kita menghirup udara banyak-banyak agar kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita kembali normal. Nah, cukup sekian buat materi ini. Ibu nggak ngasih tugas, cuma kasih bacaan. Ya,
kita minggu depan itu sudah masuk ke bagian gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi tolong baca-baca bukunya, karena minggu depan ibu akan kasih kuis. Kita kuis sebelum masuk pembelajaran. Kuisnya nggak jauh-jauh dari materi hari ini, sama ibu akan ambil sedikit tentang materi tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi kalian bisa baca saja. Di situ nggak banyak kok jenis-jenis penyakitnya. Mungkin cuma ada 7 dan singkat-singkat kok penjelasannya. Jadi kalian bisa lah baca-baca sedikit sebelum kita kuis minggu depan. Untuk tugas minggu kemarin sudah ibu kasih ke foto kelasnya tadi, bisa dibagikan saja. Ya, masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, kita manfaatkan, dan kita terapkan jika perlu di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan ajaran kita masing-masing, biar apa yang kita dapat hari ini bisa tetap tersimpan, teringat di akal kita. Berdoa dimulai. Yesus.